Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Rahman dengan NPM 10070320606 dari kelompok 17. Di sini saya akan mempresentasikan tugas riset saya yang berjudul perencanaan penerangan jalan umum pada koridor jalan Jawa Tengah dengan defensibilitas. Semastika yang akan dibahas itu yang pertama adalah satu pendahuluan, yang kedua tinjauan teori, dan ketiga ada analisis dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan rencana. Satu pendahuluan. Belakang pada peraturan Bupati Bandung nomor 53 tahun 2011 tentang pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum menimbang bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan umum yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menunjang keamanan dan keselamatan. Kejahatan hanya ada dan selalu ada dalam suatu masyarakat. Dalam elemen ruang yang terdiri dari manusia, lingkungan, dan aktivitas, kejahatan termasuk dalam elemen aktivitas. Sebagai bagian dari sistem ruang, kejahatan berpengaruh dan dipengaruhi oleh elemen ruang lainnya. Perlunya memperhatikan sarana dan prasarana jalan merupakan upaya dalam pencegahan, khususnya dalam tindak kejahatan di jalan. Nyatanya banyak terjadi kejahatan terutama pada malam hari. Adapun faktor yang dapat memicu terjadinya tindak kejahatan di jalan diantaranya yaitu kondisi jalan terkait penerangan di jalan tersebut. Lampu jalan atau dikenal juga sebagai penerangan jalan umum merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah penggunaan jalan melihat dengan jelas yang akan dilalui pada malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Permasalahan-masalahnya itu yang pertama ada bagaimana tingkat penerangan yang sudah ada di koridor jalan Jawa Tengah. Lalu yang kedua ada bagaimana perencanaan penerangan PJU yang baik di wilayah studi penelitian. Yang terakhir ada apakah konsep defensible space dapat menjadi solusi tindak kriminal yang ada. Tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui tingkat penerangan yang sudah ada di koridor jalan Jawa Tengah, mengetahui perencanaan penerangan PJU yang baik di wilayah studi penelitian, dan yang ketiga untuk mengetahui apakah konsep defensible space ini dapat menjadi solusi tindak kriminal yang ada. Manfaat penelitiannya itu mengetahui perencanaan penerangan yang baik di wilayah studi penelitian agar dapat memberikan informasi terhadap pencegahan kriminalitas. Ini dia ruang lingkup wilayahnya. Membuat tinjauan teori. Alternatif yaitu teori pendukung sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terkait cahaya. Yang pertama itu pengertian cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat diberlakukan sebagai suatu partikel. Sumber cahaya terbesar di dunia ini adalah matahari. Lalu matahari cahaya memiliki sifat beramat lurus, menembus benda bening, refleksi, refraksi, dispersi, difraksi, memiliki energi, dualisme, dipancarkan dalam bentuk radiasi. Lalu pencahayaan juga memiliki sistem, yaitu pencahayaan pada ruangan berfungsi sebagai penerangan dan aksesoris, memberi nilai estetika. Lalu pencahayaan alami berasal dari sinar matahari berfungsi selain menghemat energi dapat membunuh kuman. Analisis, observasi, dan pembahasan terkait masalah cahaya yang terjauh di kawasan analisis. Defensible space merupakan konsep mekanisme yang diwujudkan dalam bentuk berupa penghalang, barrier, baik bersifat nyata maupun simbolik yang dapat membatasi peluang terjadinya kejahatan. Defensible space ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, territoriality, itu memberi batas-batas jelas terhadap ruang lingkungan hunian. Lalu yang kedua ada natural surveillance yang merupakan perlunya pengawasan penghuni terhadap ruang publik. Lalu ada image, kemampuan dari rencana fisik untuk memberikan kesan rasa aman. Yang terakhir itu merupakan unsur lingkungan yang dapat menunjang keamanan seperti kedekatan dengan pos polisi. Lalu yang ketiga ada analisis dan pembahasan. Nah, di sini ada peta pengamatan wilayah yang saya ikuti itu jalan
Kalau tengah ya di sini terdapat blind spotnya ada 3 titik. Lalu PJU yang sekarang hanya ada 2 dan ada pohon yang bisa dibilang lumayan banyak. Lanjut analisisnya itu penerangan jalan sangatlah diperlukan dalam suatu wilayah. Dengan pencahayaan yang baik, maka aktivitas manusia akan berjalan dengan lancar, sehingga akan mengurangi dampak kejahatan dan kecelakaan yang kemungkinan dapat terjadi. Pada wilayah studi, penerangan jalannya masih minim dan hanya mengandalkan lampu dari toko-toko yang ada di sekitar wilayah studi. Jadi, pada saat hari mulai gelap, koridor jalan tersebut masih lumayan gelap. Oleh karena itu, perlunya penambahan penerangan jalan umum di sepanjang koridor jalan yang diamati dengan memperhatikan konsep defensible space. Kombinasi tersebut memungkinkan lingkungan agar dapat dikendalikan oleh penghuninya serta meminimalisir tindak kejahatan tertentu. Selain ditambahnya penerangan jalan umum, diperlukan juga bangunan yang menerapkan konsep defensible space ini. Dalam artian, membuat bangunan yang memberikan rasa aman kepada pejalan kaki. Diperlukan pula CCTV di wilayah yang rawan dan minim pengawasan untuk menjamin keselamatan seseorang dari kejahatan. Ini ada peta rencangan PJU. Yang kuning ini yaitu berencana penerangan jalan umum ini yang akan dibuat. Yang pertama, totalnya ada 10 rencana penerangan jalan umum yang akan dipasang pada wilayah studi. Lalu pembahasan. Dari hasil survei, tingkat penerangan pada wilayah studi masih dibilang kurang, karena hanya memanfaatkan lampu-lampu pertokohan warga sekitar, sehingga jika malam hari masih terlihat gelap. Lalu perencanaan PJU di wilayah studi tersebut dengan menambahkan PJU di koridor jalan tersebut di titik-titik tertentu agar menambahkan pencahayaan pada malam hari. Terus yang terakhir, dengan diterapkannya defensible space merupakan solusi yang baik, karena di wilayah studi terdapat beberapa gang kecil dan blank spot, maka jika di sebuah pertokohan terdapat CCTV akan mempermudah jika terjadinya kejahatan. Ada kesimpulannya itu penerangan jalan umum yang ada di wilayah pengamatan belum mencapai standar yang baik, sehingga perlu dilakukan perencanaan penerangan jalan umum di beberapa titik dan pada area blind spot untuk terhindar tindakan kejahatan yang tidak diinginkan. Terdapat 3 titik kuta atau blind spot pada wilayah pengamatan, di mana area tersebut ada jalan yang dikelilingi oleh perdagangan dan desa. Pada koridor jalan di wilayah pengamatan memerlukan jenis lampu yang terang. Dengan begitu, wilayah pengamatan dapat memenuhi standar kenyamanan dan keamanan. Lalu sarannya, menambahkan PJU pada wilayah pengamatan dengan menyesuaikan jenis lampu yang sesuai. Menerapkan konsep defensible space pada wilayah studi untuk meminimalisir tindak kejahatan. Lalu yang terakhir ada pengecekan dan perawatan penerangan jalan umum secara berkala untuk meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.